Renungan Harian Sabtu 8 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-18. Apakah saya angkatan yang beriman atau angkatan yang sesat? Bacaan pertama diambil dari kitab Habakuk bab 1 ayat 12 sampai bab 2 ayat 4 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, suatu sore seorang anak bernama Glory datang kepada ibu gurunya dan berkata, "Bu, saya sangat kecewa dengan nilai ujian agama saya. Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian, namun ketika mau mengerjakan soal ujian, saya bingung dengan diri saya sendiri seperti orang yang tidak pernah belajar. Dari 10 pertanyaan, saya hanya mengerjakan 6 soal, dan itu semua saya jawab dengan baik. Sedangkan 4 soal yang lain tidak begitu sempurna." Ibunya menjawab, "Glory, Glory, kelihatannya kamu kurang percaya diri. Kamu seharusnya tidak perlu merasa takut dan cemas, apalagi sudah mempersiapkan diri untuk ujian. Jangan putus asa. Harus semakin percaya diri. Kamu pasti berhasil," jawab Glory. "Terima kasih, Ibu Guru." Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pentingnya memiliki iman akan Allah. Santo Matius menampilkan satu peristiwa yang sungguh memalukan Yesus karena para muridnya tidak mampu untuk menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan dan sangat menderita. Orang tua anak ini datang kepada Yesus dan menyampaikan keluhannya. Isi keluhannya adalah, "Kami telah membawa anak kami kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Dengan ungkapan ini jelas bahwa orang ini telah membawa anaknya untuk didoakan oleh para muridnya, untuk dibantu oleh para muridnya. Para murid Yesus juga telah berusaha, tetapi mereka tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit ayan itu. Bagaimana tanggapan Yesus terhadap keluhan ini? Yesus sangat marah terhadap murid-muridnya. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Ungkapan kemarahan Yesus ini menunjukkan bahwa Ia sangat kesal dengan sikap kelambanan dan ketidakpercayaan para murid akan kuasa yang telah dianugerahkan atau diberikan Yesus kepada mereka, yakni kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat. Di sini Yesus sangat menekankan kepemilikan iman yang tangguh dari para muridnya. Maka lebih lanjut Ia mengatakan, "Sesungguhnya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada lagi yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudariku terkasih, para murid diharapkan agar tidak hanya lagi memiliki iman, tidak ragu lagi akan iman mereka. Pengalaman iman dan kekuatan yang telah mereka terima dari Yesus harus memampukan mereka untuk melaksanakan tugas perutusannya. Satu hal yang ditambahkan dan juga menjadi sumber kekuatan untuk menyembuhkan penyakit adalah melalui doa dan puasa. Maka Yesus tegas mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yesus menuntut mereka untuk memiliki semangat kepasrahan kepada Allah melalui doa dan puasa. Saudara-saudariku terkasih, apakah saya termasuk angkatan yang beriman atau angkatan yang sesat? Dalam banyak hal, kadang kita juga memiliki iman seperti para rasul. Banyak kegagalan yang kita alami dalam hidup dan karya kita karena kita meragukan iman kita. Kita meragukan kemampuan yang kita miliki dan juga yang dimiliki oleh sesama kita. Kita lebih banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri dan tanpa melibatkan Allah.
Kita lebih banyak bekerja sendiri tanpa meminta bantuan dari sesama dan bantuan dari Tuhan. Misalnya seorang yang sakit sudah mendapat perawatan di rumah sakit dan diberi obat, tetapi ia sendiri tidak dapat sembuh karena kurang memiliki iman dan kurang melibatkan Allah dalam proses penyembuhannya. Mari kita ingat sabda Yesus ini. Sesungguhnya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah dan tak ada hal yang akan mustahil bagimu. Semoga. Amin.